Di sebuah sore yang tenang saat matahari mulai tenggelam, Siti Fatimah duduk memeluk Hasan dan Hussein. Tangannya yang penuh kasih membelai kepala mereka dengan lembut. Setelah beberapa saat, ia berdiri dan mendekati suaminya, Ali bin Abi Thalib. Wajahnya memancarkan ketenangan. Dengan suara lembut ia berkata, "Wahai Abu Hasan, hatiku merasa ada sesuatu yang harus kusampaikan. Waktuku di dunia ini sepertinya tidak lama lagi. Ada amanah yang kupendam dalam diri ini, dan aku ingin kau mendengarnya sebelum aku pergi." Mendengar itu, Sayyidina Ali menatapnya dengan penuh perhatian dan berkata, "Katakanlah, wahai Fatimah, apapun yang engkau wasiatkan kepadaku, pasti akan kulaksanakan dengan sepenuh hati. Aku akan selalu mengutamakan keinginanmu di atas kepentinganku sendiri." Fatimah tersenyum tipis, lalu berkata dengan penuh ketulusan, "Sejak kita menikah, engkau tak pernah menemukan aku berdusta atau berkhianat kepadamu. Aku juga tak pernah sekalipun menentangmu dalam rumah tangga kita." Sayyidina Ali menggeleng pelan dan menjawab dengan penuh keyakinan, "Aku berlindung kepada Allah dari berprasangka buruk kepadamu, wahai Fatimah. Engkau adalah manusia paling baik di sisi Allah, paling berilmu dan paling bertakwa. Engkau begitu mulia, tak pernah sekalipun engkau membantahku atau mengecewakanku." Suara Ali mulai bergetar. Ia menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. "Berpisah denganmu begitu berat bagiku. Aku tak sanggup membayangkan hidup tanpamu. Tetapi aku tahu, ini adalah takdir yang tak bisa dihindari." Ali menarik napas dalam, mencoba menahan luka di hatinya. "Demi Allah, kepergianmu mengingatkanku pada musibah besar saat Rasulullah wafat. Luka itu belum sembuh, dan kini kau pergi meninggalkanku juga. Sungguh ini adalah duka yang amat dalam, cobaan yang begitu berat, dan kesedihan yang tak terlukiskan." Air mata Ali tak mampu lagi dibendung. Dengan penuh kasih, ia mengusap kepala Fatimah sambil menangis, merasakan pedih yang begitu dalam. Fatimah melanjutkan wasiatnya dengan suara lembut, "Jika aku telah berpulang, mandikanlah aku dengan tanganmu sendiri. Gunakanlah sisa wangi-wangian yang dahulu dipakai ayahku, Rasulullah. Untuk mengharumkan tubuhku sebelum dikafani, kafanilah aku dengan sebaik-baiknya. Salatkanlah aku dan kuburkan aku dengan tenang." Ia menatap suaminya dengan mata penuh harap. "Jangan biarkan mereka yang telah menzalimiku menghadiri pemakamanku, baik dari kalangan mereka sendiri maupun para pengikut mereka." Dengan suara yang semakin lirih, Fatimah melanjutkan, "Abu Hasan, jika aku telah tiada, kuburkanlah aku di malam hari, saat keheningan menyelimuti bumi dan semua mata terpejam dalam tidur. Rahasiakanlah letak pusaraku, agar tak diketahui oleh mereka yang telah menyakitiku." Fatimah kembali menatap suaminya, kali ini dengan penuh kepasrahan. "Aku berwasiat kepadamu, jagalah Zainab, Hasan dan Hussein. Jangan pernah membentak mereka, karena setelah hari ini, mereka akan menjadi anak-anak yatim yang merasakan kepedihan mendalam. Baru kemarin mereka kehilangan kakek tercinta, Rasulullah, dan kini mereka harus berpisah dengan ibunya juga." Sayyidina Ali mendengarkan setiap kata dengan hati yang penuh kesedihan. Setelah itu, dengan langkah berat, ia keluar menuju masjid, meninggalkan Fatimah dalam keheningan. Sementara itu, Fatimah mempersiapkan dirinya. Fatimah berdiri, lalu memandikan Hasan dan Hussein. Ia mengganti pakaian mereka dengan yang bersih dan memastikan makanan sudah siap. Dengan suara penuh kasih, ia berkata kepada anak-anaknya, "Anakku, pergilah ke masjid seperti biasa." Setelah itu ia menitipkan putrinya, Zainab, ke rumah Ummu Salamah, agar tidak ada anak-anaknya yang berada di rumah. Asma binti Umais, yang berada di dekatnya, melihat Fatimah dan mendengar ia berkata, "Wahai Asma, aku akan masuk ke dalam kamar ini untuk sholat sunnah, membaca wirid dan melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Jika engkau tak lagi mendengar suaraku, panggillah aku. Jika aku masih menjawab, itu berarti aku masih ada. Namun jika aku diam, itu berarti aku telah menyusul ayahku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Mendengar itu, Asma terdiam, merasakan firasat yang sangat dalam. Fatimah pun masuk ke dalam kamarnya. Saat itu, Asma masih terpesona mendengarkan suara lembut Fatimah yang melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Namun, tiba-tiba suara itu terhenti. Hening menyelimuti ruangan. Dengan perasaan was-was, Asma memanggil, "Wahai Zahra." Namun tidak ada jawaban.
Asma mencoba lagi memanggil dengan suara yang lebih keras, "Wahai ibunya Hasan," tetapi tetap tidak ada sahutan. Dengan hati berdebar, ia segera masuk ke dalam kamar. Di sana Fatimah telah terbujur tenang menghadap kiblat. Tangan kanannya diletakkan di bawah pipinya, wajahnya tampak damai, seakan sedang beristirahat dalam ketenangan abadi. Asma mendekati Fatimah. Ia berjalan perlahan mendekatinya, mencium keningnya dengan penuh haru, lalu berbisik, "Wahai tuanku, sampaikan salamku kepada ayahmu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Saat itu ketika kesedihan masih meliputi dirinya, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Kepulangan Hasan dan Husain. Hasan dan Husain yang masih kecil telah kembali dari masjid. Begitu mereka masuk, Husain langsung bertanya dengan polos, "Di mana ibu kami?" Dengan suara yang bergetar, Asma mencoba menahan tangis dan menjawab, "Wahai pemimpin kecilku, ibumu sedang beristirahat." Husain menatapnya dengan penuh curiga dan berkata, "Mengapa ibu tidur di waktu seperti ini? Biasanya beliau tak pernah tertidur saat waktu salat tiba." Asma berusaha menenangkan mereka. "Wahai pemimpin kecilku, duduklah sebentar. Aku akan membawakan makanan untuk kalian." Suasana penuh duka. Ia menyajikan makanan di hadapan mereka, berharap dapat mengalihkan perhatian mereka sejenak. Namun Hasan dan Husain hanya menundukkan kepala, tidak menyentuh makanan itu. Husain kemudian menoleh dengan tatapan sedih dan berkata, "Sejak kapan kami makan tanpa ditemani ibu? Setiap hari kami selalu makan bersama ibu. Tapi mengapa hari ini berbeda?" Kegelisahan semakin menyelimuti hatinya. Merasa ada yang tidak beres, Husain tiba-tiba berlari menuju kamar ibunya. Kepedihan Husain. Husain duduk di dekat kepala ibunya, menatap wajah lembut yang kini tak lagi bergerak. Dengan suara bergetar, ia mencium keningnya dan berbisik, "Wahai ibu, bicaralah kepadaku. Aku ini putramu, Husain." Air mata Husain jatuh tanpa henti. Dengan suara yang semakin lemah, ia merintih, "Ibu, tolong katakan sesuatu sebelum aku merasakan ruhku sendiri meninggalkan tubuh ini." Tak mampu menahan kesedihan, Husain berteriak, "Wahai Hasan, semoga Allah melipat gandakan pahala untukmu." Kesedihan melanda Hasan dan Husain. Mendengar kabar kepergian ibunya, Hasan segera datang. Ia memeluk tubuh ibunya yang sudah dingin, menciumi wajahnya dengan penuh kasih, seakan berharap bisa membangunkannya kembali. Asma yang menyaksikan semua itu tak mampu membendung air matanya. Dengan hati yang hancur ia berkata, "Demi Allah, tangisan Husain telah meremukkan jiwaku." Ia melihat Husain yang penuh duka menciumi ibunya sambil meratap, "Ibu, tolong berbicaralah kepadaku sebelum jiwaku sendiri meninggalkan tubuh ini." Pemakaman yang penuh cinta. Kesedihan mencapai puncaknya saat pemakaman tiba. Dengan penuh cinta dan kehormatan, Imam Ali radhiyallahu anhu menurunkan jasad istrinya Fatimah Az-Zahra ke dalam liang lahat. Air matanya jatuh tanpa henti, mengiringi perpisahan yang begitu berat. Malam itu terasa lebih sunyi, seakan dunia ikut berduka atas kepergian wanita mulia itu. Di tengah keheningan malam, tangis Imam Ali pecah. Isaknya begitu pilu hingga Hasan, putranya, merasa tak sanggup melihat ayahnya dalam kesedihan yang begitu dalam. "Wahai ayah, mengapa engkau menangis seperti ini?" tanya Hasan dengan suara penuh kekhawatiran. Dengan mata yang masih basah, Imam Ali radhiyallahu anhu menatap putranya dan berkata, "Aku teringat pesan kakekmu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah berkata kepadaku, 'Wahai Ali, jika putriku Fatimah telah tiada, akulah yang pertama akan menyambutnya di liang lahat. Demi Allah, wahai putraku, aku benar-benar melihat tangan kakekmu menerima jasad ibumu. Aku melihatnya menciumi wajah ibumu dengan penuh cinta dan kasih sayang, penuh keikhlasan." Dengan suara bergetar, Ali radhiyallahu anhu menengadahkan wajahnya ke langit, seakan berbicara langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai Rasulullah, kini aku kembalikan amanah yang telah engkau titipkan kepadaku. Aku serahkan kembali belahan jiwamu, wanita mulia yang selalu kau rindukan. Engkau yang dulu mencium wajah putrimu dengan penuh cinta, kini telah menyambutnya kembali di sisimu."
Malam itu bumi menjadi saksi perpisahan yang penuh duka antara dua hati yang terikat oleh cinta dan keimanan. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.